Ada satu ayat yang sangat favorit. Sampai seorang syekh kami mengatakan, kalau kamu pegang ini ayat dalam hidup, kamu akan menjadi orang yang sangat taat. Yasin ayat 12. Sudah? Ya. Saya baca ya ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Izin Pak Kanwil, ada terjemahnya, kita bisa bacakan Pak Kanwil. Ya, izin. Ya. Sesungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Oke. Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Allahu Akbar. Terus dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Masya Allah, di Lauh Mahfuz. Coba Pak, apa yang akan dicatat oleh Allah? Dua ternyata. Yang dikerjakan dan bekas-bekas yang ditinggalkan. Subhanallah. Nah, ternyata hitungan saya, mohon maaf Pak, sekarang boleh lihat ke depan. Ya, sebelum kita tutup. Ini jam berapa sih maghrib? 17.46, masih ada ya? Oke, sekarang ayo berhitung Pak. Ini kan orang keuangan nih. Bisa hitung-hitungan kita kuat nih. Bapak Ibu sekalian, kita hidup di dunia, ada rumus hadis dari Nabi. Usia umatku 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melewati itu. Sekarang mohon maaf, saya mau tanya nih. Kita muslim semua, kita mengikuti Nabi. Mudah-mudahan tahu sejarah Nabi. Saya mau tanya, Rasulullah itu meninggal usia berapa? Sepakat, fix, nggak ada keraguan. Semua umat Islam tahu betul. Iya, 36. Ya, di usia 63 tahun. Thalathatun wasittuna. Iya, kalau bahasa Arabnya 63 tahun Rasulullah wafat. Di hadisnya sebelum beliau wafat, beliau pernah menyampaikan pada sahabat bahwa usia umatku itu hanya 60 sampai 70 tahun. Sedikit yang melewati itu. Ini kata Nabi sendiri, Pak. Jadi kalau ada orang usianya 70, 80, itu bonus dari Allah. Pada hakikatnya manusia, semuanya usianya sudah dijatah. Dan dari tanda yang diberikan Nabi 60 sampai 70. Allah pilihkan untuk Nabi angka 63. Sekarang menarik Pak. Mari berhitung. Ya. Kalau usia 60, anggaplah kita lebih kurang dari Nabi. Usia 60 lah taruh. Maka kalau kita bekerja seharian berapa jam sih di sini kerja? 8 jam, maka itu sama dengan sepertiga dari 24 jam. Maka kalau 20 bagi sepertiga, ya, atau 20 kali sepertiga, anggaplah, mohon maaf, usia kita, mohon maaf, 60 tahun dikali sepertiga, maka kita akan menghabiskan di tempat ini, di kementerian ini, ya, berapa tahun? 20 tahun. Ada yang sudah 20 tahun mengabdi di sini, Pak? Belum ada? Ada yang udah lebih? Ada yang lebih? Banyak? Banyak. Di depan udah lebih. Saya nanya yang di sini padahal di sini semua. Mohon maaf ya Pak ya. Mohon maaf ya. Iya. Saya lupa Pak bahwa saya kira masih muda semua, soalnya aroma anak muda ya. Apa mungkin karena saya masih muda jadi ketularan aroma ya. Jadi Masya Allah Pak. Ya Allah. Udah lebih, ada yang udah 30 tahun. Bayangkan itu Pak, Masya Allah, mengabdi. Ini kan kita mau coba lihat, dicatat gak ini sebagai peninggalan? Jangan sampai kita cuma berpikir, mohon maaf, sholat apa yang dicatat sebagai ibadah itu hanya sholat, hanya ngaji. Oh enggak Pak, kerja ini dicatat. Nah oke lah, 20 tahun kerja, mudah-mudahan ikhlas karena Allah, niatnya cari nafkah halal untuk istri dan anak dan seterusnya. Oke, alhamdulillah 20 tahun ibadah. Ya. Yang kita juga belum yakin 100% apakah jadi ibadah atau enggak. Ya. Karena ada-ada saja, mohon maaf, dalam perjalanan pekerjaan ada-ada saja godaan. Mungkin kita pernah khilaf, mungkin kita pernah salah, benar enggak? Maka oke lah, ini kita simpen dulu. Oke, dari 60 tahun, udah 20 tahun udah lewat untuk kerja. Tidur sekarang. Ini paling banyak jatah juga. Kalian tuh tidur jam berapa sih kalian? 10. Oke lah 10. Bangun jam 4. 10,
11, 12, 1, 2, 3, 4. 6 jam. Taruhlah. Kalau di ID, teman-teman ID bilang, ikatan dokter bilang 8 jam. Ya. Saya tanggal 29 hari Jumat di ID di Makassar. Beliau bilang ke dokter 8 jam saat tidur normal. Saya bilang wah kebanyakan itu. Iya, udah 6 jam aja lah insya Allah. 6 jam udah oke lah itu. Oke, anggaplah 8 jam kalau ID. Berarti 20 tahun lagi dong buat tidur. Subhanallah. Benar ya Pak ya? 20 tahun buat tidur. Kalau yang 6 jam, ya kalau kayak saya Ustadz nih 6 jam. Biasanya tidur jam berapa bangun jam 3, atau tidur jam berapa ya bangun jam 4 gitu ya. Anggaplah kalau kita kayak Ustadz nih 6 jam tidur kita. Itu pun biasanya 5 jam malam, 1 jam siang. Ya, saya paling suka tidur siang Pak. Itu jadi kewajiban saya. Kalau Ramadan gini tidurnya habis duha. Tidur saya bangun jam 10. Ya, malamnya kita gas ngaji, kita gas habis ceramah itu kita sholat dan seterusnya. Apa yang kita bisa kerjakan ya kita kerjakan. Jadi kalau taruhlah 20 jam, kalau taruhlah kalau kemudian 8 jam Pak kita tidur, 20 tahun lagi tuh habis. Kalau 6 jam berarti seperempat dari 60, 15 tahun. Jadi 15 tahun bagi orang-orang yang tidurnya 6 jam, 15 tahun umurnya untuk tidur. Bagi yang tidurnya 8 jam, 20 tahun untuk tidur. Bagi yang tidurnya 10 jam, nauzubillah ini. Tukang tidur banget ini. Awas aja, udah di rumah tidur, di kantor tidur. Wah ini perlu disiram Pak orang-orang tukang tidur nih. Yang tukang-tukang tidur ceramah tidur, ini tidur. Ya, ada nggak yang tidur ini? Awas aja yang tidur ini. Itu disiram nih. Ya. Jangan tukang tidur lah. Mau ninggalin apa? Yasin ayat 12. Ingat-ingat Pak. Iya. Mau ninggalin apa kalau hidup tidur terus ya Allah. Di rumah tidur, di kantor tidur, ceramah tidur, buka puasa tidur. Enggak. Kalau buka puasa enggak tidur dia. Ya. Tarwih tidur ya Allah ya Rabbi. Iya. Makanya kalau ngantuk-ngantuk tarwih paksa Pak, karena itu syaitan. Iya. Bukan syaitannya karena Ramadan enggak ada syaitan Pak. Syaitan tuh diikat di Ramadan. Itu karena kebiasaan Anda mengikuti syaitan. Hanya isya ngantuk, bangun tahajud malas. Kenapa? Karena ngikuti kebiasaan mata dan ini harus dilawan Pak. Kalau enggak, makin banyak tidur Anda, makin berkurang potensi untuk ibadah karena dipakai tidur Pak. Nah, ini belum medsos dihitung, belum main medsosnya, belum mohon maaf ya jalan-jalannya, ngobrolnya santai. Sholat kita tuh berapa sih Pak? Subuh 2 rakaat 5 menit. Ya. Zuhur 5 menit, asar 5 menit. 5 menit aja kelamaan. Ya. Coba kalau orang sholat zuhur, terus imamnya diam-diam, kemudian dia baca, mohon maaf ini Pak, mohon maaf aja. Dia baca misal ya surah Al-Mulk 3 halaman, rakaat pertama. Itu kan dia berdiri kalau baca Al-Mulk itu 3 halaman, ya mungkin kira-kira 7 menit itu. Atau ya mungkin 5 menit lah untuk baca 3 halaman. Enggak mungkin 5 menit, 10 menit lah. Kita rakaat pertama, ini imamnya tidur atau apa ini? Maunya kita kan kalau zuhur asar cepet-cepet aja. Saya udah pada protes itu. Iya. Makanya saya paling gak berani baca panjang-panjang zuhur asar. Karena kode alamnya banyak. Batok. Padahal kita hafal Quran kan. Masa sih setiap sholat harus inna atoina, inna anzalna, alam nashrah, alam tarak. Kan kita pengennya baca ya panjang-panjang dikit ini Ramadan. Tapi kalau zuhur asar kode alamnya kenceng Pak. Iya. Kode alam kenceng. Saya khawatir ada yang nepuk pundak saya Ustaz. Tat. Kapan ruku tat? Ya Allah. Ya, itu penting itu Pak, subhanallah. Ya, khawatir seperti itu. Jadi ya sudahlah. Makanya kalau zuhur asar ya saya baca yang pendek-pendek aja lah. Kalaupun mau baca Al-Mulk ya 3 ayat aja. Ya kan? Atau 4 ayat gitu. Paling mentok 5 ayat. Itu pun Pak, bayangkan. Maghrib pendek. Kalau ada imam baca maghrib panjang, protes jamaah. Udah mesti protes itu. Ya, baru Allahu Akbar waladhdallin amin. Padahal imamnya cuma lihat 10 ayat nih Pak. Ar-Rahman. Itu udah ada yang batuk. Buset, Ar-Rahman. Dia bilang, gila, orang baru makan kurma nih. Habis belum makan berat, udah Ar-Rahman. Bayangan dia bakal disikat 70 ayat lebih. Padahal imam cuma lihat 10 ayat Pak sampai fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ruku. Wah itu udah dalam hati udah dongkol dia. Ini nggak tahu apa, ini imam nggak tahu fikih. Ya. Dongkol, pikiran kemana-mana, nggak khusyuk sholatnya. Nah, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian melakukan Allah. Ya memang
Keadaannya seperti itu Pak. Jadi ibadah kita ini terbatas sekali. Iya. Sholat di total cuma setengah jam loh Pak. Yang wajib. Subuh 5, zuhur 5 menit, asar 5 menit, maghrib 5 menit, isya 25 menit. Itu yang kita mau andalkan. Nggak cukup Pak. 60 tahun masa ngandalin 25 menit untuk sholat. Pertanyaan saya lagi Pak. Ini mohon maaf, jujur aja ya. Termasuk saya juga mau jujur. Ini nggak apa-apa. Kita jujur aja. Ada nggak di antara kalian yang yakin 100% sholatnya diterima? Coba angkat tangan. Saya nggak berani Pak. Saya nggak berani. Nggak yakin Pak. Bapak nggak yakin? Ya masa saya nggak yakin Bapak yakin? Jangan gitu dong Pak. Kalau Bapak yakin saya rugi jadi ustadz nih Pak. Saya resign jadi ustadz kalau Pak Kanwil yakin ini. Iya. Kalau Pak Kanwil angkat tangan yakin diterima, wah saya mundur dari ustadz Pak. Malu saya di gedung keuangan ini Pak. Ya kan? Ya nggak Pak? Kalau Bapak bilang Bapak yakin harus saya jadi ustadz. Iya, Masya Allah. Saya dari SD belajar agama Pak. Iya. Tamat SD ke Gontor saya Pak, jauh ke Jawa Timur, 6 tahun. Dari sana 2 tahun ngajar, 8 tahun. S1, ini BSA, S1 4 tahun. S2 ini 2 tahun setengah, 3 tahun setengah PhD-nya, 12 tahun Pak. Saya nggak yakin, terus Bapak ngangkat tangan, wah mic-nya saya kasih Pak. Saya aja nggak yakin Pak, sholat saya diterima atau enggak. Masih nggak yakin. Ibrahim habis bangun Ka'bah, tanda dia nggak yakin. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu Rabbana taqabbal minna. Tanda nggak yakinnya setelah bangun Ka'bah, kata Allah, ingatkah kalian ketika Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail, dia langsung berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terima amalan kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha menerima amalan, Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu Ibrahim. Saya kasih contoh dari Rasulullah. Rasulullah aja sallallahu alaihi wasallam masih khawatir amalannya ditolak. Bukti Pak. Pernah nggak Anda sholat wajib 5 waktu lihat imam? Ketika imam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ini sholat 5 waktu. Apa zikir yang paling pertama dibaca Pak? Stop. Berapa kali Pak? 3 kali. Sunnahnya, perhatikan nih. Sunnahnya kalau kita imam itu, misalnya nanti saya sama maghrib nih, coba nanti lihat saya imam maghrib. Saya Assalamualaikum, nggak boleh langsung baca Subhanallah 33, nggak boleh Pak. Zikir yang paling pertama disunnahkan Nabi setiap sholat, perhatikan, baik wajib maupun sunnah, baik duha, tahajud, rawatib semuanya. Setiap Anda salam, jangan bilang Alhamdulillah, bilang Astagfirullah. Jadi saya pernah negur tuh imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Mungkin dia refleks, dia bilang Alhamdulillah. Nah saya datengin, Pak Imam, siap Ustadz, ya mungkin karena dia jamaah saya juga, jadi dia dengar. Saya bilang, Pak Imam, sunnah Nabi, kalau Nabi setelah selesai mengimami sahabat, Nabi itu balik badan. Sebelum balik badan, beliau beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru baca solawat, baru baca zikir-zikir yang lain. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Itu dibaca setelah itu. Baru baca ayat kursi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu baru dibaca setelahnya. Tapi yang jelas setelah sholat Nabi istighfar 3 kali. Nah, imam penasaran dong, nanya dia, Ustadz, kenapa nggak boleh alhamdulillah padahal kan sholat ini amal soleh. Nah, disitulah saya jelaskan Pak. Saya katakan sama Pak Imam, disitulah bukti Nabi saja khawatir sholatnya ditolak. Mungkin saja Pak Imam, dalam sholat kita, pikiran kita tidak sedang memikirkan Allah. Mungkin saja dalam sholat kita, mohon maaf, ada bacaan yang salah. Mungkin saja ada doa yang kurang. Mungkin saja dalam sholat kita ada yang sesuatu yang khilaf. Maka ketika itu Nabi yang paling mengenal Allah, Nabi yang paling dekat dengan Allah beristighfar. Apalagi kita Pak Imam. Itu bukti bahwa Nabi saja tidak yakin 100% Pak Imam. Padahal mestinya Nabi harus yakin karena kan dia Nabi Allah. Apalagi kita manusia. Nabi memberikan contoh pada kita agar kita tidak gampang puas dengan amal kita. Dan tidak sombong dengan amal kita. Sehingga apa? Ketika kita beramal, kita beristighfar pada Allah. Bukti bahwa ya amalan kita tidak tahu Bapak Ibu sekalian. Termasuk puasa kita ini, ya kita tentu berdoa diterima Allah. Tapi masalah
diterima, yakinnya kita diterima atau tidak, kita serahkan sama Allah. Termasuk sholat-sholat kita. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di penghujung ceramah saya ingin mengingatkan bahwa amalan kita terbatas, usia kita terbatas, maka perlu mempersiapkan amal-amal yang terus mengalir ketika kita sudah wafat. Itulah tadi ayatnya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ingat, yang qaddamu ini terbatas cuma 60 tahun. Yang atharahum ini yang panjang. Disiapin Pak, nanti pensiun mau ngapain? Iya, Pak JK Masya Allah Pak. Kemarin terakhir ini jadi penutup ceramah kita. Terakhir di DMI, saya sama Ustaz Dasat Latif ikut acara Dewan Masjid Indonesia. Beliau terpilih lagi, aklamasi. Seluruh Dewan Masjid seluruh Indonesia provinsi masih memilih Pak Yusuf Kalla. Di usianya yang tidak muda Pak, 74 tahun. Ya, usia beliau hari ini. Masih mengurus masjid dan masih mengurus Palang Merah Indonesia. Iya, PMI. Usia udah gak muda lagi. Udah 2 kali wapres, perusahaan udah besar. Masih mau beliau. Di sambutannya beliau bilang begini. Iya. Di antara yang saya inginkan dari Dewan Masjid ini, saya ingin di masa-masa pensiun saya, akhir usia saya ingin banyak amal jariah yang mengalir setelah saya wafat nanti. Masya Allah. Ya, itu yang kita perlu contoh Pak. Ya, kita perlu pikirkan kalau kita udah pensiun, kita mau kembali kemana? Kita mau urus apa? Amal jariah apa yang kita harus siapkan? Dari gaji-gaji kita ini, apa yang kita mau sumbangsi kalau kita besok-besok meninggal, besok-besok pensiun? Apa yang akan terus mengalir? Ya, pertimbangkanlah Pak. Ya, mudah-mudahan hadirnya saya sore hari ini bisa menggugah hati-hati Bapak untuk ikut dalam program-program kebaikan yang banyak di masjid ini, donasi-donasi, santuni anak yatim, bangun masjid, iya, pikirkan yang banyak-banyak yang kemudian ma qaddamu wa atharahum tadi, apa yang mereka persembahkan ketika hidup dan apa yang mereka tinggalkan, bekas-bekas jejak-jejak peninggalan ketika mereka sudah wafat. Dan mudah-mudahan yang hadir hari ini semuanya insyaallah wafatnya istiqamah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.